Kelar, Pak Fajar. Oke, kita sudah mulai live juga di Pagi, Bu. Facebook Dr. Ari Ginanjar. Thank you. Oke, alright. Selamat pagi, talented people, Bapak Ibu yang hadir di Zoom maupun yang menyimak di Facebook Dr. Ari Ginanjar. Perkenalkan, nama saya Putri Pamela dari Ek Consulting. Senang sekali bisa bertemu Anda semua di Behind the Suits pagi ini. Jadi, Ek Consulting itu hadir untuk memberi solusi terbaik yang bisa mengembangkan individu untuk hasil organisasi yang terakselerasi. Untuk klien-klien kami adalah partner yang bergandengan tangan memahami kondisi organisasi dan merancang solusi yang betul-betul bisa men-tackle kebutuhan unik di setiap perusahaan. Dan sama halnya di Behind the Suit, pagi ini kita juga membahas topik-topik yang memang sedang in and happening now untuk memahami berbagai perspektif dan juga memberi solusi terbaik. Jadi di acara ini, karena acara ini sangat singkat, hanya 30 sampai 45 menit, dan juga biasanya interaktif dan seru, selama sesi berlangsung, jika Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya atau punya ide atau komentar untuk didiskusikan, please feel free untuk langsung ketik di kolom chat di Zoom atau bisa langsung ketik juga di kolom chat di Facebook. Dan hari ini saya merasa terhormat banget karena kita akan mendengar pengalaman dan juga perspektif pengetahuan dari seseorang yang expert yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang human capital, and he is also a master facilitator dengan berbagai pengalaman di perusahaan-perusahaan terkemuka, dan beliau telah membuktikan keahliannya dalam membentuk dan mengembangkan potensi di berbagai organisasi, saat ini menjadi Head of People and Culture at WWF Indonesia. Di sini ada Mas Hakim, Muhammad Soleh Hakim. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Apa kabar Putri Pamela? Sehat, Pem? Aku manggilnya Pem, Thank- bahasa Iya, bahasa akrabnya. tapi Sehat emang ya? biasanya juga dipanggilnya Pem. Iya, sehat, Alhamdulillah. Mas Hakim juga. Dan Alhamdulillah. sebelum kita mulai ngobrol nih, Mas, Hmm. dengan tema mental health versus high performance pagi ini, and how can we win both? Mungkin Bapak Ibu akan merasa sangat relate, di mana saya kasih sedikit data dulu ya, Mas Hakim ya. Jadi di setiap perusahaan kini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan kan antara performa kerja yang tinggi, tapi juga para karyawan menuntut kesejahteraan mental. Jadi kita semua tahu bahwa untuk mencapai target yang ambisius, seringkali kita tuh lupa gitu ya, bahwa di balik angka-angka dari hasil tersebut ada manusia yang membutuhkan dukungan emosional dan juga mental. Jadi kalau menurut datanya nih sebelum kita ngobrol, ada 55% pekerja merasakan peningkatan intensitas dan tuntutan kerja yang seringkali berdampak pada kesehatan mental mereka. Bahkan lebih dari setengah semua penyakit terkait pekerjaan disebabkan oleh masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau kecemasan gitu ya. Dan 74% pekerja ketika mereka ditanya seberapa mereka care atas kesehatan mental, kata mereka 74% dari mereka menuntut keseimbangan itu gitu. Nah, dan alhamdulillahnya nih kayak kita lihat banyak perusahaan mulai menyadari gitu ya pentingnya kesehatan mental, sampai ada beberapa organisasi malahan memilih hanya 4 hari kerja gitu untuk mendukung si kesehatan mental ini. Nah, Eee, topik ini menarik banget karena kembali lagi, kita itu kadang susah tuh untuk melihat boundary antara kapan kita kasih kesehatan mental istilahnya gitu ya, kita give a break untuk karyawan, tapi di satu sisi bagaimana kita juga menuntut performa tinggi dan kinerja maksimal di dunia yang sekarang itu sangat kompetitif gitu ya. Dan padahal kalaupun misalkan ditanya dari surveinya, 61% pekerjanya mereka klaim bahwa mereka memang merasa kelelahan ketika mereka berada di kantor. Nah, untuk kita paham lebih dalam nih, apa sih yang menjadi obrolan di luar sana? Ada 2 video yang kita mau tunjukkan, dan masing-masing memberi perspektif yang unik yang bisa kita bahas nanti dengan Mas Hakim. Silahkan, host.
Orang tuh yang stres di tempat kerja kayak apa sih? Jadi orang bisa sampai gejala fisik emosional akibat stres tempat kerja tuh ada 3 faktor. Satu, tempat kerjanya sendiri. Kedua, faktor individunya sendiri. Yang terakhir adalah faktor eksternalnya seperti apa. Orang dengan kepribadian yang sangat negatif, kalau kita ngelakuin pemeriksaan nih, terus hasilnya sangat negatif, pasti dia bikin cerita kalau orang lain itu toksik buat hidup dia. Padahal buat lingkungan kerjanya, dia tenges ngalilir pisan. Dipecat bisa, dipindah ngomel, baper, didiemin aja nggak kerja. Tapi setiap hari cerita ke orang atau di medsosnya, tempat kerja aku teh toksik. Iya, padahal dia yang toksik, bener Bu. Tapi kalau bagian nerima gaji, nggak ngomong tempat kerjanya toksik. You should be looking at your work, first of all, through the importance lens and then look at it through the urgency lens. And that's the opposite to what most people do. In most organizations I work in, urgency has actually become the default method of prioritization, because the question people ask is, how urgent is this? If it's really urgent, they'll deal with it straight away. If it's not urgent, they stick it in the pile for later. But when you create a mindset and a culture where people actually look at things through the importance lens and say, how good a use of my time is this? How valuable is this to what I'm trying to achieve in my role or within the team or within the organization? If that's always their first filter, and then once they've established that this is a good use of my time, then they can work out, okay, what's the urgency? Is this something that I truly need to drop everything and deal with it right now? You should be looking at your Oke, 2 video tadi menarik ya. Jadi di video pertama kita bisa lihat banyaknya faktor yang menyebabkan toksik gitu ya. Malahan tadi perspektifnya menarik banget kalau kata si dokter tadi adalah, ya bisa jadi yang toksik adalah si karyawannya itu sendiri gitu. Nah di video kedua, lebih kepada bagaimana sih menyiasati. Mungkin selama ini kita tuh merasa mental health draining karena kita hanya mengkategorisasikan pekerjaan berdasarkan urgent and not urgent. Yang padahal katanya yang penting adalah, entar dulu nih waktu kita tuh lebih penting yang mana gitu ya. Is it important or is it not important? Nah, dari Mas Hakim sendiri gitu ya, menanggapi video tadi tuh seperti apa sih Mas? Mungkin dari point of view seseorang yang udah berkutat banget di bidang people and culture, what do you see is, apa ya, biggest challenge lah untuk membuat culture yang memang enggak toxic gitu? Ya, terima kasih, Pem. Menarik ya kalau kita berbicara tentang mental health ya, apalagi ngomongin tentang kesehatan karyawan nih, karena kita kalau di human capital atau di people and culture selalu berbicara adalah K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja itu tidak hanya secara fisik, tapi secara mental. Kalau berbicara tentang mental health, ngomongin tadi orang-orang toksik gitu ya, nah itu saya yakin pasti di semua perusahaan ada, bener nggak sih? Semua orang pasti ada kayak gitu, dan kadang-kadang yang membuat toksik itu memang betul dari dirinya sendiri kadang-kadang. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Jadi awalnya adalah satu kecenderungan dia berpikir bahwa ada sesuatu yang kurang nih yang aku dapetin dari perusahaan. Berharapnya lebih gitu ya, dapat lebih gitu. Berharap bosnya nggak akan marah-marah, berharap bosnya bakal asik, berharap teman-temannya bakal asik. Ternyata nggak bisa semudah itu dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhirnya dia berpikir sendiri. Udah mulai tuh masuk pikiran-pikiran yang membuat dia jadi apa namanya, nggak enak, apa istilahnya, nggak enak untuk mengaturkan sesuatu kepada orang lain, akhirnya ya udahlah gimana caranya. Akhirnya dia berpikir hal-hal yang membuat dia, ya udah yang penting aku nyaman, saya nggak peduli dengan orang lain. Lalu kemudian itu bisa menular. Menularnya kenapa? Karena dia kadang-kadang suka cari ally atau cari apa namanya, teman untuk bisa curhat gitu. Contoh misal begini, "Lu ngerasa nggak sih bahwa sekarang perusahaan itu lebih ketat gitu? Lu ngerasa nggak sih kalau bos kita tuh nggak asik? Lu ngerasa nggak sih kalau kerjaan kita makin banyak?" Ya itu akhirnya berkembang, akhirnya menjadi, sesuatu hal yang nggak sehat di lingkungan kerja, sehingga mengganggu ritme pekerjaan. Nah, jadi kalau membangun culture, ini harusnya memang dimulai dari yang top level terlebih dahulu. Semua orang harus punya komitmen bahwa
kita kerja itu fokus kepada hal yang profesional, tidak fokus kepada yang personal. Jadi tentang gajiku kok kurang ya, atau gajiku kok gini-gini aja. Nah, kita lihat balik lagi ke diri kita. Kompetensi kita naik nggak gitu? Ya kan, keahlian kita nambah nggak? Wawasan kita udah berkembang atau belum? Lah kalau nggak berkembang-berkembang atau kompetensi kita nggak nambah, ya bagaimana perusahaan bisa menilai lebih buat seseorang? Itu sih Mhm. Pem sebenarnya. Jadi Mhm. tantangan ya, tantangan buat semua orang, tidak hanya tantangan sebagai bagian human capital aja, tapi sebenarnya tantangan semua orang, bahwa bagaimana cara membawa diri kita dalam sebuah pekerjaan atau dalam lingkungan, supaya tidak membuat orang lain juga menjadi toksik. Bayangkan Mhm. misalnya, datang ke kantor, jangankan datang ke kantor deh Pem, baru bangun tidur aja nih, terus kita Mhm. udah, "Aduh gua harus ke kantor lagi, ketemu ini lagi, ketemu itu lagi, males banget gua." Nah itu kan udah mulai terganggu kan, akhirnya membuat orang Iya. jadi apa coba, males ke kantor, kerjaan nggak beres, tugas yang dikerjakan nggak dijalanin, karena pikiran sendiri sebenarnya. Coba kalau dia sudah mulai berpikir yang, "Ah, ya udahlah di kerja gitu aja, terserah deh orang mau ngapain yang penting kerjaan gue beres." Nah itu, tapi sedikit sekali perbandingannya, Pem. Ada nggak sih kayak inisiatif-inisiatif di kantor yang bisa membantu gitu ya para karyawan yang tadi ketika bangun tidur tuh udah kayak, "Aduh gue harus ke kantor nih," gitu? Sebenarnya, lingkungan ya, jadi tidak hanya diri sendiri tapi juga lingkungan. Yang menentukan kita Mmm. menjadi sehat atau tidak itu sebenarnya juga lingkungan. Jadi, gimana kita mau berpikir sehat, tapi lingkungannya nggak mendukung. Gimana kita mau berpikir positif, tapi lingkungannya nggak mendukung. Nah, maka dari itu balik lagi kepada kebijakan perusahaan, balik lagi kepada personal-personal, lalu kemudian juga bagaimana, para leaders ini memberikan, contoh. Contoh misalnya yang terjadi adalah, berpikir silo. Silo itu kan juga nggak bagus ya. Jadi, semua orang menganggap bahwa dirinya paling penting, jadi nggak peduli dengan orang lain. Nah, itu juga sesuatu hal yang nggak sehat. Nah, bagaimana cara Mhm. usaha supaya orang semangat ke kantor gitu, semangat bekerja ke kantor, culture lah gitu. Kayak di ACT atau di kan culture-nya adalah berdoa bersama, lalu kemudian briefing, Mhm. lalu kemudian kadang-kadang mingle, ngopi bareng, nah segala macam, itu kan culture sebenarnya. Terus kemudian kalau misalnya, tidak ada berpikir silo, semua orang bekerja dengan siapapun bareng, kemudian, semangat belajarnya terus bertambah, sama perusahaan difasilitasi. Tapi ingat ya bahwa memang kita manusia punya banyak keinginan, tapi perusahaan juga punya banyak keterbatasan. Jadi itu yang harus dipahami juga. Karyawan mau minta Mmm. apa, ya lihat dulu keterbatasan perusahaan seperti apa, gitu. Kenapa berpikir Mmm. toksik, kenapa orang jadi banyak, demanding ya karena itu tadi Ya karena itu tadi kebutuhan pribadinya banyak, tapi banyak perusahaan di perusahaan. keterbatasan. Maka dari itu, satu sama lain harus saling, apa ya, istilahnya saling support dalam, "Ya udah yuk kita jangan terlalu berpikir kerjaan terus," gitu. Emang Mhm. kerjaan kapan sih beresnya, Pem? Nggak ada beres kerjaan juga. Nah, Mhm. jadi jangan kan selalu mikirin pekerjaan, kadang-kadang sedikitlah memikirkan tentang sosial, main tuh boleh loh, main tuh boleh karena untuk refreshing ya gitu. Terus Mhm. kemudian, bangunlah suasana yang, komunikatif, kolaboratif ya. Itu membuat orang jadi semangat lagi, "Ah, gue mau ke kantor nih, asik nih ketemu sama Pamela nih." Nah, kalau seandainya teman-temannya asik itu jadi kayak kangen gitu, padahal bahkan udah jam 5 tuh pada nggak mau pulang, "Eh, lu pada nggak mau pulang apa?" Gitu kan. "Enggak Pak, kita masih betah di kantor." Nah, itu ada di beberapa pengalaman kantor tuh ada juga kita. Di rumah juga ngapain Pak, mending Mmm. di sini banyak teman-teman lucu-lucu temennya, gitu. Itu kan sesuatu hal yang bagus sebenarnya. Iya iya. Di sini ada pertanyaan nih dari Dokter Riza Baihaqi, katanya, "Pagi Pak Hakim, izin berdiskusi bagaimana cara menangani karyawan yang memiliki masalah kesehatan mental." Mungkin juga bisa dijawab dari angle dari segi organisasinya gitu Mas Hakim. Ini menambahkan dari, Dokter Riza, dari organisasinya sendiri, inisiatif apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mendukung si masalah kesehatan mental para karyawan ini gitu, Mas? Yes, terima kasih Pak Dokter Riza, ini orang Bandung ya, Madamang. Jadi sebenarnya gini, ada ya antara korelasi kesehatan mental dengan performa karyawan, apalagi juga, bagaimana cara mengatasinya gitu, berdasarkan pertanyaan tadi Pak Dokter gitu ya. Nah, sebenarnya harus harus balik lagi kepada, bagaimana culture-nya perusahaan. Karena yang disebut dengan culture itulah yang nanti akan membawa kita, menjalani dan juga bisa membuat, mental health karyawan ini menjadi naik lagi gitu. Nah, kalau di dalam berbicara tentang culture fit gitu ya,
bagaimana cara supaya meningkatkan culture fit atau faktor-faktor apa sih yang bisa mempengaruhi kesehatan? Ya itu satu, bahwa, supaya karyawan tidak punya mental health, kadang-kadang kita perlu berbicara komunikasi, keterbukaan, transparansi, ajak mereka bicara gitu. Apa sih yang mereka inginkan dari perusahaan? Tapi kita juga dari pihak perusahaan juga harus ngasih tahu kepada mereka, ini loh inginnya perusahaan gitu ya. Jadi motivasi mereka tetap harus dijaga. Jadi kebanyakan ada karyawan atau pegawai, yang merasa bahwa dirinya demotivasi, lalu kemudian berpikir bahwa aku burn out, aku udah capek lah, apa segala macam. Ya karena mereka nggak pernah diajak bicara, atau mereka nggak pernah di-coaching lah istilahnya sama atasannya, apa sih sebenarnya hambatan dalam bekerja itu apa? Ya, lalu kemudian bagaimana cara kita sebagai atasan juga memotivasi tim yang di bawah. Lalu kemudian yang kedua adalah organisasi atau perusahaan punya tanggung jawab juga ya untuk bisa membantu mengurangi stresnya karyawan ini kayak gimana nih gitu. Karena apa? Jadi kalau misalnya organisasi atau perusahaan bisa mengurangi stresnya karyawan, mengurangi stres itu bukan berarti mengurangi beban kerja bukan, tapi istilahnya, menjaga supaya karyawan itu tetap sehat. Misal contoh gini, karyawan dikasih kebebasan untuk misalnya bekerja, kalau sekarang kan ada flexi work, ada work from home, work from anywhere misalnya gitu ya. Itu kan salah satu untuk bisa menjaga, mental health. Kemudian yang kedua, di kantor disediakan tempat-tempat yang bisa membuat mereka menjadi rilis stres gitu. Contoh, beberapa perusahaan sekarang udah mulai ada namanya employee lounge gitu ya, dikasih kursi pijet, lalu kemudian dikasih tempat untuk berolahraga, main PS segala macam. Itu kan sesuatu hal yang, istilahnya buat karyawan menjadi rilis sejenak gitu. Kemudian ada juga yang punya program mengajak kolaborasi satu sama lain. Jadi biar nggak silo tadi itu ya. Jadi satu sama lain tidak hanya terpaku kepada timnya aja, tapi diajak juga untuk berkolaborasi dengan tim lain. Lalu kemudian jangan lupa bahwa karyawan itu juga perlu diajak untuk berkembang, ya, kasih training, kemudian diajak coaching, team building, capacity building, dan macam. Nah, itu bagian daripada untuk me-refresh supaya mereka juga punya motivasi untuk bisa lebih, apa namanya, lebih berkembang lagi. Kemudian dengan adanya culture fit, kita mulai lagi dari awal nih. Jadi dari mulai rekrutmen kita juga sudah mulai melihat siapa karyawan-karyawan yang cocok dengan yang masuk di perusahaan kita. Karena kalau diawali dari sisi rekrutmennya atau talent acquisition-nya udah pas, nah, insya Allah si karyawan tersebut juga akan bisa memahami bahwa, oh ternyata perusahaan modelnya seperti ini dan perusahaan yang minta atau perusahaan yang cari, mereka udah tahu juga karyawan ini fit atau tidak. Di perusahaan saya sekarang, di WWF Indonesia, itu adalah NGO pertama buat saya. Nah, kenapa saya tertarik masuk dan juga kebetulan saya bisa masuk, karena saya merasa bahwa culture-nya mereka itu adalah culture orang yang tidak hanya berfokus kepada administrasi, tapi berfokusnya kepada people to people atau people engagement, di mana itu adalah culture saya banget gitu. Jadi, kalau ketemu orang yang, gimana gimana, terus kemudian kita segala macam, terus akhirnya semua orang punya project kan. Nah, project itu mau nggak mau mereka harus ber-engage dengan orang, baik internal maupun eksternal. Kemudian jangan lupa bahwa organisasi atau perusahaan juga harus punya program yang mendukung kesehatan mental. Contohnya apa tuh mendukung kesehatan mental? Jadi misalnya karyawan dibiarkan untuk berekspresi, karyawan dibiarkan untuk memberikan ide-idenya, lalu kemudian karyawan dibiarkan untuk, istilahnya apa ya, menyuarakan apa yang mereka inginkan gitu. Nah itu kan bagian daripada, mendukung kesehatan. Karena kalau misalnya karyawan dikekang, dibatasin, bahkan dilarang untuk berbicara, wah itu mereka udah mulai nggak asik nih, gitu. Kemudian cara berikutnya adalah bangun inovasi, budaya inovasi. Jadi kasih kesempatan mereka untuk, "Ayo kamu punya ide apa?" Nah, tapi kalau udah mereka punya ide, setidaknya perusahaan sudah berani mengambil risiko untuk memfasilitasi ide-ide mereka. Kalau yang masuk akal ya, kemudian ide-idenya juga bisa mensupport pertumbuhan, ya itu kita bisa dukung di situ. Nah, dari situ nanti bisa dijalankan walaupun mungkin nggak bisa dalam waktu cepat, tapi bertahap gitu ya, Pam, ya. Nggak bisa dalam waktu cepat terus akhirnya, wah bisa berubah, enggak. Karena yang namanya culture, namanya membina mental health itu butuh proses, gitu. Itu yang dilakukan. Maka dari itu bisa berjalan program yang tadi saya sampaikan, keterlibatan dari semua pihak, baik dari yang atas sampai ke bawah. Itu menjawab dari Pak Dr. Riza tadi ya, Mhm. gimana caranya Wah, supaya, eee menangani karyawan dan memiliki banyak kesehatan mental. Jadi kalau misalnya sudah banyak nih Pak Dokter ya, banyak yang mental health-nya terganggu ya, mungkin harus ada satu program yang buat mereka menjadi rilis gitu. Apa contohnya? Gathering,
ya kan? Misalnya terus capacity building, team building dan segala macam, atau mungkin jalan-jalan bareng atau bahkan mungkin acara seperti apa. Seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan itu juga bagian daripada stress releasing-nya. Tapi ingat, mental health itu tidak selalu berdasarkan hanya karena materi, bukan hanya remunerasi. Jadi orang yang sudah stres Hmm. dan burnout itu nggak bisa dikasih tambahan gaji, nggak bisa, Pem. Hmm. Mau Pernah ada sesukses case kayak apapun. gitu, Mas Hakim? Boleh Kenapa? share dong? Pernah ada case seperti itu kah? Pengalaman Ada. seperti itu, Jadi boleh di-share? ada beberapa perusahaan yang menganggap bahwa, "Wah, karyawanku udah stres, kasih tambahin duit gajinya." Malah tambah stres, gitu. Gue nggak butuh duit, gue cuma butuh butuh dihargai, gue butuh flexibility, gue butuh apa namanya, dianggap gitu, kayak gitu loh. Terus kemudian, Hmm. aku butuh apa namanya, diajak bicara, kayak gitu. Nah, kalau ngelihat Mhm. dari data Badan Pusat Statistik yang mengatakan bahwa turnover tertinggi karyawan di sebuah perusahaan itu ternyata bukan karena remunerasi, Mmm. gitu. Tapi karena apa? Karena lingkungan yang toksik, atasannya yang tidak kooperatif, kemudian berpikir silo. Nah, itu ternyata paling tinggi. Mhm. Jadi Kalau mental menurut Mas Hakim health-nya. sendiri, lebih ngaruh mana tuh si kebijakan-kebijakan organisasi tadi, sama peranan si manajernya langsung atau leaders-nya langsung untuk me-manage kesehatan mental si karyawannya? Sebenarnya berkaitan ya, antara para leader dengan Mmm. kebijakan perusahaan itu sangat berkaitan. Jadi harapannya para leader itu bisa istilahnya bisa engage dengan timnya, lalu kemudian bisa berbicara dengan timnya, kemudian membangun sistem kolaborasi yang bagus, ditunjang dengan kebijakan perusahaan yang menguatkan itu tadi. Nah, kalau itu sudah disupport oleh semua orang, maka kalau misal ada orang yang merasa bahwa dia bertolak belakang dengan kebijakan perusahaan itu, dia lama-lama akan berpikir, "Gua kok sendirian ya?" Gitu, Mhm. yang lainnya kok pada istilahnya pada berkolaborasi, yang lainnya pada asik berbicara satu sama lain. Tapi kalau ada satu orang yang merasa, "Ah, kayaknya bukan gue banget." Nah, itu lama-lama nanti akan hilang sendiri tuh. Hukum alamnya kayak gitu. Maka dari itu supaya para leader tidak kehilangan, high potential employee-nya atau high potential talent-nya, maka harus dijagain dengan cara apa? Ngobrol, berkomunikasi, Mmm. makanya ada metode coaching kan, ada metode coaching, ada metode mentoring, lalu kemudian ada metode apa lagi, ya semua pun ya, semua hal yang membuat atasan dan bawahan makin engage atau makin kuat. Mhm. Oke, di sini hanya untuk mengingatkan Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan, kita tidak ada sesi Q&A, tapi kalau misalkan ada pertanyaan seperti Dokter, Riza tadi silahkan langsung tanyakan di kolom chat dan kita akan bahas langsung. Mas Hakim, kalau dari pengalaman Mas Hakim gitu ya, kata Mas Hakim kan, oh ini sudah menjadi concern. Ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan di dalam kayak karyawan pas rekrutmen yang berbau kesehatan mental? Apakah itu sesuatu yang memang udah dicek gitu sama karyawan sekarang? Seberapa sih organisasi saya tuh concern seperti itu? Sudah mulai muncul nggak sih Mas Hakim kesadarannya dari si karyawannya itu sendiri? Ya, sekarang itu, di dalam proses rekrutmen atau talent acquisition itu memang karyawan sudah mulai banyak yang kritis ya. Jadi kalau ditanya, "Oh silakan, ada mau ditanyakan nggak kepada pihak recruiter atau pihak interviewer?" Mereka akan bertanya begini, "Apa program mental health yang ada di perusahaan ini?" Dia bertanya begitu. Tuh, terus Mmm. kemudian, biasanya para recruiter akan berbicara atau menyampaikan apa saja kebijakan atau, program-program yang dimiliki oleh manajemen untuk bisa membuat karyawannya, istilahnya tetap happy, tetap bahagia, tetap sejahtera, lalu kemudian, retain, stay longer gitu ya. Nah, mereka mereka akan sampaikan itu dan kalau pertanyaan tadi Pamela mengatakan apakah sudah mulai? Ya, mereka sudah mulai, terutama untuk anak generasi Z ya gitu ya. Jadi mereka kadang-kadang bertanya Mhm. seperti itu. Tapi, apa yang bisa perusahaan berikan untuk supaya saya tetap bertahan di perusahaan ini? Dia nanya begitu loh. Ya, biasanya kita akan Mmm. bilang bahwa, dari sisi perkembangan, training, sertifikasi segala macam kita support. Lalu kemudian, mau diskusi dengan atasan, atasan kita welcome. Kita juga memberikan memberikan pengarahan atau memberikan semacam edukasi kepada para leader gitu ya, bahwa talent yang mereka punya itu adalah sesuatu hal yang, susah untuk dicari. Maka dari itu, talent-talent ini jangan sampai hilang, jangan sampai lepas. Maka dari itu silahkan bikin program, silahkan bikin sesuatu yang membuat mereka menjadi lebih dekat dengan anak buahnya, dan itu bisa kita sampaikan tuh kepada mmm, para Mmm. kandidat ya yang mau masuk ke kita gitu. Tapi biasanya kita akan mulai cari talent-talent yang memang sesuai dengan budayanya perusahaan.
Kan ada beberapa perusahaan, Mhm. budaya perusahaan yang kerjanya serba cepat, kayak startup gitu kan, wah itu cepat gitu. Ada juga yang kerjanya modelnya yang cepat enggak, lambat juga enggak, ada yang kayak gitu. Iya Lalu iya. kemudian ada yang sangat disiplin sekali, kayak Mhm. misalnya kalau boleh saya sebutkan adalah perusahaan-perusahaan milik perusahaan Jepang gitu ya, yang mereka sangat Iya iya. menghargai waktu, disiplin banget, wah itu ada juga yang model seperti itu. Ada juga yang kerjanya mungkin agak bukan santai tapi, mmm, Mhm. alon-alon asal kelakon, gitu ya. Iya. Nah, ada juga yang perusahaan modelnya seperti itu. Nah, itu tergantung daripada bagaimana kita mau masuk ke perusahaan atau mau masuk ke sebuah organisasi. Dan yes, jawabannya adalah sekarang sudah mulai berpikir atau mulai mempertanyakan hal tersebut. Pertanyaan bagus nih dari, Bu Kartika Triyanti, Ya, "Morning Mas Hakim, izin bertanya, bagaimana morning. jika kondisinya salah satu stresor dari seorang employee disebabkan oleh satu bullying yang dilakukan oleh sesama rekan kerja atau atasan? Hmm, Apakah ada cara pendekatan yang efektif bagi perusahaan, khususnya HR, dalam menangani case satu bullying?" Oh, that's interesting, itu kayaknya aku nggak pernah dengar tuh pertanyaannya. Gimana tuh iya. Mas Hakim? Nah, kebetulan di WWF Indonesia itu sudah masuk ke dalam ayat di dalam peraturan perusahaan atau personal, Mmm, policy itu yang kita bagikan kepada karyawan bahwa bullying atau harassment apapun yang terjadi di kantor itu langsung indisipliner, langsung kita keluarin. mmm, Apapun, gitu ya, dari siapapun, kalau ada satu yang sudah mulai melakukan, bullying atau harassment, mereka akan udah mulai kena pasal. Jadi, ada pasal pelanggaran berat yang di dalam peraturan perusahaan yang mengatakan bahwa barang siapa atau siapa saja yang melakukan diskriminasi, itu ya, karena kita udah mengacunya pada diversifikasi kan, lalu kemudian bullying atau perundungan, kemudian, harassment, maka ujung-ujungnya nanti akan, langsung, apa namanya, SP3 atau langsung keluar. Gitu. mhm, Kenapa begitu? Karena kami ingin melindungi karyawan-karyawan kami juga, gitu. Jadi, mmm, ini pun harus disosialisasikan kepada karyawan bahwa, pada saat maka tadi saya bilang bahwa karyawan itu atau pegawai wajib dilibatkan dalam setiap kali kebijakan perusahaan. Maka dari itu juga membuat karyawan memberikan kebebasan untuk mereka speak up, gitu. Nah, jadi cara cara mengatasi adalah kita ikat dulu di dalam sebuah, aturan, jangan sampai ada yang melakukan hal itu dan itu harus disepakati semua orang. Bila semua orang sudah sepakat, oke oke, mereka harus mengakui, mereka harus mengikuti dan menghormati kesepakatan yang sudah dibuat. Lalu yang kedua, Pem, di tempat kami ada namanya satu sistem yang namanya speak up, gitu. Jadi, mmm, semua karyawan berhak untuk menulis apapun, bercerita apapun di dalam sebuah sistem itu, nanti sistem itu akan dibaca oleh atasan saya yaitu Director of Operation, nanti akan melihat apa yang terjadi di, karyawan. Contoh misalnya begini, kayak whistleblower lah gitu ya? exactly, ya ada whistleblower. Jadi itu pun jadi gini, harus ada menyertakan nama dan divisi mana, karena apa? Supaya kita tahu bahwa itu memang real terjadi, dan itu pun tidak semua orang tahu, yang tahu cuma yang tadi saya bilang Director and Operation, hanya Mhm, dia yang tahu. Jadi nanti akan ada follow up berikutnya apa. Nah, ini juga untuk menjaga siapapun dari hal-hal yang sifatnya, personal atau sifatnya yang membuat orang menjadi nggak betah atau, mental health-nya terganggu atau bahkan mungkin, karena faktor-faktor tadi ada bullying, ada harassment atau diskriminasi segala macam. Bahkan perlindungan anak-anak pun kita sangat sangat kuat sekali ya. Jadi jangan sampai kita mempekerjakan anak-anak, lalu kemudian jangan sampai kita juga, memperlakukan anak-anak sebagai layaknya seorang pekerja. Jadi benar-benar di WWF Indonesia itu dijaga dari sisi, hak asasinya, lalu kemudian dari karyawannya juga personality-nya juga dijaga banget, gitu. mhm. Aku mau bawa pertanyaannya, for fun ya, Mhm, bawa pertanyaannya satu tingkat lagi nih. Misalkan yang membuli is our very high performing employee, mhm. Tetep, oke. jadi, Gimana tuh? Yang di mana yang melaporkan adalah sebetulnya employee yang sama sekali nggak perform, dan istilahnya mungkin deadwood-nya kita gitu. iya. What can we do? Gimana tuh nge-balance antara si performa dan tadi mental health? Iya, ini sesuatu hal yang kita sayangkan kalau misalnya ada orang yang high potensial gitu ya, good performance, tapi ternyata dia punya attitude perilaku yang sangat-sangat tidak, apa namanya, tidak menghargai orang lain. Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan bahwa di WWF Indonesia itu attitude is number one.
gitu. So if you have to choose between performance atau tadi gitu ya attitude, then attitude number one. Yes, attitude number one. Tapi Oke. tentunya gini, Pem, bahwa semua ya, apapun yang terjadi, kasusnya siapa dengan siapa, tetap ada investigasi nantinya. Apa sih yang Mhm. dilakukan? Kenapa kok begitu? Kapan kejadiannya? Lalu kemudian siapa saja yang terlibat di sana? Itu tetap ada investigasi. Nah, nanti dari hasil investigasi itu akan keluar sebuah rekomendasi apa yang akan dilakukan untuk orang-orang ini gitu. Misalnya contohnya gini, Oh. si orang yang produktif sama si yang tadi dietmu tadi, misalnya gitu ya, itu saling ejek-ejekan misalnya, gitu ya. Mhm. Padahal konteksnya bercanda misalnya gitu, ngomongnya udah mulai yang karena saking akrabnya, biasalah kalau teman-teman tuh saking akrabnya ada aja yang Iya. ngebulinya gini, "Mohon maaf ya teman-teman, ini bukan ini, hei pesek," Mhm. misalnya gitu kan, "Hei Mhm, gendut," iya. gitu, "hei item," Mhm. "hei brewok," gitu misalnya gitu ya. Nah, Mhm. itu Mhm. konteksnya kan bercanda misalnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang sensitif gitu ya, terus kemudian ada yang melaporkan nih, "Aku dikatain brewok oleh si ini," gitu, "aku nggak suka dengan Mmm. sebutan itu." Nah, itu kalau misalnya kita langsung menerima, "Wah, ternyata ini nih ngatain ini, wah ini harus dikasih." Nggak bisa gitu. Tetap harus diinvestigasi, apa sih asal usulnya tuh, apa kok bisa terjadi gini, gitu. Jadi nggak bisa langsung Mhm. diambil keputusan, "Oke, ini melakukan ini, oh ini salah." Nggak kayak gitu. Tetap ada yang namanya, diskusi, lalu kemudian investigasi bersama, apa sih sebenarnya penyebabnya. Mhm, I see. Mhm, Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Suci Poluan. Coach mhm. Suci, identifikasi awal sebuah organisasi atau perusahaan ada masalah kesehatan mental bentuknya apa ya? Hace taunya gimana ya? Oke. Nah, bentuk daripada, karyawan yang punya, apa namanya, kesehatan mental itu adalah ciri-cirinya ya, kita melihat ciri-cirinya. Mhm. Jadi, ada beberapa behavior-behavior yang kadang-kadang terjadi di, tempat kerja. Contoh misal begini, ada kawan yang sering datang terlambat misalnya, itu juga harus ditanyain, itu Mhm. kita tanya juga. Yang kedua, ada karyawan yang sering nggak masuk misalnya, kemudian ada karyawan yang sering sakit, lalu kemudian ada karyawan yang kadang-kadang ada satu atau 2 karyawan yang nggak mau bergaul dengan orang lain. Itu juga menjadi salah satu gejala atau indikator. Tapi bukan berarti bahwa, oh dia punya mental health ya. Bisa jadi mental health-nya bukan karena lingkungan di kantor, tapi bisa jadi juga karena kehidupan dia di luar kantor, Personal. Mhm. personal gitu. Ada yang personal dibawa ke kantor kan, kayak gitu. Nah itu juga harus menjadi, sebuah, tapi itu bisa menjadi sebuah alert alert atau indikator buat teman-teman di HC atau manajemen melihat bahwa, "Oh karyawanku banyak yang sakit ya, oh karyawanku kok banyak yang bolos ya, oh karyawanku kok banyak yang, sering datang terlambat ya, oh karyawanku kok banyak yang mengerjakan tugasnya kok nggak beres." Nah itu juga bisa menjadi salah satu, bahan pertimbangan untuk bisa menginvestigasi apakah karena teman-teman ini sudah overload lah, burnout lah, atau apa gitu. Atau bahkan mungkin dilihat daripada, komunikasinya sudah mulai nggak bagus misalnya, antar satu departemen dengan departemen lain, divisi lain dengan divisi lain juga nggak bagus gitu. Hubungan kerjasamanya juga kadang-kadang up and down. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu atau indikator, bahwa kesehatan mental karyawan itu sudah mulai memasuki tahap yang misalnya ada yang ringan, ada yang medium, bahkan ada yang mulai tinggi. Apalagi kalau sudah yang banyak yang sifatnya, eee, individual misalnya gini, "Udah kita pokoknya divisi kita aja yang fokusin, divisi lain bodo amat." Nah, itu juga menjadi salah satu Mhm. indikator. Nah, biasanya Oh. biasanya apa sih penyebab penyebab mental health yang terjadi di perusahaan gitu atau di organisasi ya? Banyak hal, misalnya contohnya adalah karena tekanan target. Gitu ya. Wah, targetnya terlalu tinggi, bahkan, kalau nggak achieve target ada yang dikeluarin, atau bahkan mungkin kalau nggak achieve target ada yang didenda misalnya, itu juga menjadi salah buat orang jadi, "Aduh gimana ini wah kayak gitu. Kemudian kedua adalah tidak adanya, faktor dukungan dari manajemen yang sifatnya untuk supaya mencegah supaya kesehatan mentalnya tidak terganggu. Contohnya misalnya apa, misalnya disediakan waktu untuk konseling, lalu kemudian ada pelatihan dari manajemen, nah itu tidak ada misalnya. Cutinya nggak di-approve gitu ya. Ada orang mau minta cuti nggak boleh, lalu kemudian di weekend masih dikasih kerjaan. Nah itu kan ya salah satu penyebab kenapa orang kadang-kadang suka bisa burnout gitu atau mental health-nya nggak. Iya. Kemudian ada Mhm. lagi yang
penyebabnya adalah, nggak seimbang ya antara kerjaan sama kehidupan sosial gitu, kerja terus gitu. Saya selalu bilang sama teman-teman di kantor gitu ya, baik yang di sekarang maupun yang sebelumnya bahwa, "Kalau sudah waktunya pulang, pulang aja," saya bilang begitu. "Kalau memang harus ada PR, ya udah tinggalin aja, toh besok masih ada pekerjaan." Walaupun anak-anak kadang-kadang suka bikin 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 bercandanya gini, Mhm. woi, pulang, besok masih ada kerjaan." Nah, itu kan sebuah sebuah bercandaan tapi yang bener gitu loh. "Yoi, pulang pulang, besok masih ada kerjaan." Iya sih, gitu. Ada kerjaan bukan berarti harus diselesaikan sampai malam, karena yang namanya pekerjaan nggak akan bisa beres kan, Pam. Iya Coba, betul. pekerjaan kapan selesainya? Nggak akan ada Nggak ada, selesainya nggak akan ada nggak selesainya. ada. Maka dari itu, tetap teman-teman kerja boleh, tapi ya harus lihat kondisi kehidupan sosial. Kan ada keluarga, pulanglah ketemu dengan keluarga, terus apalagi, ada teman-teman nongkrong, ada teman-teman hobi, komunitas, ya silakan main dengan mereka, gitu. Saya juga punya hobi, saya juga punya teman-teman komunitas. Nah, biasanya teman-teman hobi dan komunitas itu adalah sebagai balancing, kalau di kantornya udah mulai capek, Mmm, stres, ketemu sama mereka. Lalu kemudian iya. penyebab berikutnya adalah karena ya itu tadi lingkungan kerja atau teknologi yang sudah atau transisi teknologi gitu ya, atau bahkan mungkin ada beberapa leaders-leaders yang nggak mendukung kesejahteraan. Kan ada beberapa karakter leaders tuh yang merelakan karyawannya pulang on time, tapi ada juga yang leaders yang, "Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya harus selesai, kalau nggak selesai nggak boleh pulang." Masih ada yang kayak gitu juga, gitu. Mmm, Atau budaya budaya kerja yang kompetitif. Jadi semua orang saling sikut-sikutan, semua orang saling merasa bahwa departemennya paling bagus. Nah, itu kan sesuatu culture yang budaya yang sangat-sangat bahaya kalau menurut saya. Jadi, nggak ada unsur yang, "Ya sudahlah, ayo kita berkolaborasi." Tadi dalam tanda petik saya bilang satu gitu. Maka dari itu teman-teman, harus harus dibudayakan bahwa kita harus melihat bahwa mana yang sifatnya pekerjaan, mana yang sifatnya sosial. Bahkan ada yang lebih parah nih, Pem, ini mohon maaf ya, beberapa perusahaan teman-teman, kadang-kadang ada perusahaan yang tidak memberikan kesempatan untuk karyawannya untuk beribadah. Nah, itu juga bahaya juga itu kalau udah kayak gitu. mhm. Jadi, kalau perusahaan mendukung atau mensupport karyawannya untuk beribadah ya apapun agamanya, oh itu sangat-sangat bagus sekali. Mau pengajian kayak mau, acara agama yang lainnya, kemudian didukung oleh manajemen, itu adalah sesuatu hal, cara supaya orang mau berkolaborasi satu sama lain. Gitu Mmm. sih. Dan yang aku tangkap juga berarti sebagai HR itu peranannya kita yang harus bisa melihat secara netral ya. Secara objektif, how is our culture look like? Exactly. Bukan malahan masuk ke dalam si culture itu. Jadi memang, kayaknya kalau saya sih nangkepnya sebagai HR itu ada peranan ekstra nih, bahwa kita bisa harus melihatnya, netral, senetral mungkin gitu kan, culture kita seperti apa dan apakah ini sehat atau enggak. Walaupun memang sudah ada banyak kayak organisasi-organisasi termasuk e-consulting juga biasanya kita memberi, health checkup istilahnya. Tapi your culture health checkup, like seberapa sih organisasi kita itu udah cukup sehat gitu ya, seperti apa gambarannya yang mungkin kadang tidak tertangkap dengan kasat mata. Nah, salah satu yang mau aku angkat juga adalah terkait culture fit. Tadi kita sempat ngebahas sedikit tentang culture fit nih ya, Mas Hakim. Ya, Kita tahu culture kita kayak apa, tapi kalau misalkan dari Mas Hakim sendiri, bagaimana kita tahu bahwa si orang ini sebetulnya cocok sama culture-nya kita? Karena mungkin bisa jadi bukan karena orangnya toksik atau enggak toksik kan, hanya mhm. karena ada ketidaksesuaian atas budaya aja gitu, yang mungkin kurang tepat buat dia thriving gitu ya. Nah, jadi kalau buat Mas Hakim sendiri biasanya apa sih indikator untuk bisa menentukan apakah si orang ini fit sama culture organisasi atau enggak? Iya, biasanya dimulai dari talent acquisition proses ya. Nah, tadi ngomong nyambung ke orang HR harus punya sensitivitas atau harus punya, pemikiran yang luas gitu, itu bener banget. Jadi, kita sebagai orang Aceh itu berdirinya adalah di tengah-tengah antara manajemen dan karyawan. Nah, saat manajemen meminta bahwa ada permintaan karyawan nih, "Aku butuh karyawan gini-gini." Nah, kita harus tahu bahwa budaya perusahaan kita tuh apa gitu. Maka kalau kita sudah tahu budaya perusahaan kita seperti apa misalnya, kita harus cari orang-orang yang harus fit dengan budaya ini gitu. Kayak contoh misalnya, kebetulan kemarin waktu WWF Indonesia cari jabatan ini, dia akan mencari orang-orang yang memang benar-benar fit sampai bahkan, dia minta sosial media pribadi, lalu kemudian dia juga minta referensi kepada orang-orang di luar sana yang berkaitan dengan Mhm. siapa yang mau kita rekrut. Nah, ini disebut dengan indikator atau, inisial inisial
assessment ya, initial assessment kepada karyawan yang mau masuk ke organisasi kita. Jadi jangan sampai kita mencari orang yang contoh kayak misalnya di NGO itu kan Mhm. orang-orangnya harus yang fun, kemudian orang-orangnya harus yang enjoy, orang-orangnya harus yang mudah bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu kan harus cari orang begitu. Nah, kita nggak bisa tuh cari Mmm. orang yang individual, lalu kemudian orangnya Mhm. kaku, itu susah, nggak bisa. Ya, itu harus dari awalnya sudah mulai istilahnya ditelisik benar-benar gitu. Wah, Pak, Iya. ini orang lulusan luar negeri misalnya, wah, ini Pak bekerjanya di beberapa kantor, tapi kalau misalnya nggak fit dengan perusahaan kita ya jangan dipaksakan. Yang pertama Jadi itu ya, itu sangat krusial ya, exactly. dan izin heeh. Dan itu harus dilihat daripada, budaya perusahaan juga. Yang kedua, kita bisa lihat langsung, seberapa fun sih pada saat kita melakukan interview dengan orang itu, seberapa fun gitu. Apakah dia memang Iya iya bisa engage dengan orang atau kan kelihatan ya kalau pertama kali interview kan gitu. iya. Jadi dengan menggunakan proses assessment, lalu kemudian assessment bisa kita lakukan sendiri atau kita minta bantuan pihak ketiga juga bisa, atau kita bisa observe langsung sendiri. Atau Mhm. kita bisa juga observe dengan, media lain, misal sosial medianya dia, seberapa dia aktif, seberapa dia bisa engage dengan orang lain gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa Mhm. tahu apa sih hobinya dia gitu. Nah, ini yang disebutkan bagaimana kita mencari orang-orang yang fit culture fit dengan perusahaan. Karena kalau sudah culture-nya pas, culture-nya benar, diharapkan bahwa orang itu tidak akan punya nanti ujung-ujungnya punya, indikasi mental health-nya terganggu atau dia mendapatkan hal yang toksik dan segala macam. Nah, itu sebisa mungkin udah terhindarkan duluan di awal. Mmm, jadi izin nih, kita juga Mas Hakim kan sudah mengisi talent DNA assessment gitu ya. Ya, Jadi ya. di talent DNA Life Boleh Tools dibuka ini silakan. bisa mengidentifikasi gitu ya, sebetulnya orang ini kecenderungannya seperti apa sih, yang di mana mungkin kita nggak akan lihat dengan kasat mata sekali lagi gitu ya. Apa sih hal-hal dari orang ini yang mungkin apakah dia akan lebih align ke culture kita atau enggak. Boleh dong kita lihat contohnya dari Ya, hasilnya Mas Hakim, Aca? Jadi ini namanya talent DNA Life Tools yang dimana kita bisa menggali di dalam diri seseorang ada talenta-talenta natural dirinya. Yang dimana kita melihat di sebelah kiri adalah top talentnya, yaitu hal-hal yang memang secara natural itu apa ya mudah untuk Mas Hakim lakukan, enjoy. Ini sesuatu bagaimana kita berpikir, bertindak, merasakan sesuatu tanpa mikir dulu gitu. Ini autopilotnya kita istilahnya di top talent. Dan di ya. kanan talent adalah hal-hal yang memang nggak natural buat kita. Hal-hal yang bukan necessarily kelemahan, tapi emang nggak natural aja, nggak terfikir untuk kita lakukan. Jadi kalau kita lihat di sini, oh pantas banget ya, dari tadi kan kita ngobrol nih Mas Hakim tuh kayak banyak, informasi gitu ya, banyak knowledge, dan juga knowledge yang di mana Mas Hakim itu senang banget ketemu orang gitu ya. Di sini ada warna biru, kuning, dan merah. Biru itu adalah drive, apa yang menjadi dorongan motivasi kita. Kuning adalah network, bagaimana kita menjalin hubungan, dan merah adalah gimana kita eksekusi. Mungkin istilahnya cara-cara apa sih yang akan kita lakukan untuk eksekusi. Mas Hakim itu banyak banget kuningnya. Makanya kayak untuk ketemu siapapun, mau ada di manapun, tadi makanya kata Mas Hakim, di NGO tuh nggak bisa, lu tuh kayak cuma diam, sendirian, isolated gitu kan. Iya, betul. Dan Iya, cocok and ya? iya ternyata you're so perfect for it. Nomor satunya kolaborator, orangnya tuh suka ngumpul kan, suka ngumpulin orang lebih tepatnya. Makanya sebetulnya, aku pribadi kenal Mas Hakim kan di komunitas HR ya, Iya, jadi kebayang betul. tuh heeh. Dan nomor duanya logical, yaitu semuanya harus berbasis data. Suka banget lihat data, lihat angka. Nomor tiganya harmoni, orangnya itu, suka semuanya itu damai, gitu ya. Tapi seringkali jadi ngalah, sering ngalah, ternyata orangnya baik banget, sering ngalah. Dan nomor empatnya sociable, suka ketemu orang-orang baru gitu. Nomor limanya resourceful. Di dalam keterbatasan, Mas Hakim itu orang yang ngulik, kreatif banget di dalam keterbatasan ya. Pokoknya memanfaatkan apa yang ada aja dulu nih gitu. Betul, betul. Growth-nya udah natural gitu ya. Kemudian nomor enamnya courageous, tapi juga transparan dan blak-blakan. Dan itu menurut saya bagus gitu. Jadi orang tuh ketemu Mas Hakim, mereka merasa enjoy, tapi di satu sisi they can trust you.
Karena kerasa banget Mas Hakim itu, menyampaikannya tulus dan juga nggak banyak, nggak apa sih, nggak going around the bush. Dan nomor 7-nya accountable. Apa yang dimulai pasti dipastikan selesai sampai akhir. Kalau enggak Mas Hakimnya yang nggak bisa tidur. Karena punya prinsip kamu yang memulai, kamu yang mengakhiri. Nah, kemudian nomor 8-nya energizer. Jadi selalu optimis, selalu positif gitu ya. Dan directive adalah clear atas arah ke depannya dan optimizer orangnya nggak gampang puas. Jadi kalau aku ngelihat tuh Mas Hakim really apa ya, easy to blend in dan orang itu langsung gampang akrab gitu sama Mas Hakim. So I'm not surprised that you are a master facilitator dan mungkin masih banyak tuh di sana yang masih nyari Mas Hakim gitu kan. Karena I think with everybody that you meet, Mas Hakim itu selalu trying to build that connection. Nah, cuma di Batum Talent memang Mas Hakim itu bukan orang yang affectionate, artinya bukan orang yang romantis. Mungkin ini yang sering komplain bukan di kantor tapi di rumah ya Mas Ya, Hakim. betul, betul, betul. Susah, nggak tahu gimana caranya romantis tuh nggak tahu aku. Iya, nggak bisa. Tapi dari tahun DNA itu tercapture ternyata Mas Hakim. Iya ya, Perlu dikasih ke istrinya. Dan kemudian bottomnya juga ada of perfectionist. Jadi kayak hal-hal yang suka angka, tapi nggak suka kayak ngerjain kerjaan administrasi. betul, Dan betul. hal-hal details itu pasti akan ngebuat langsung stressful. Kemudian 4-3-nya kontekstual. Nggak suka tuh kayak ngulas-ngulas lagi apa yang udah terjadi ke belakang. Lebih kepada apa nih what can we do now. Iya, Seperti itu. Dan nomor 42-nya nobel. Jadi kalau buat Mas Hakim tuh sangat terbuka atas kayak perspektif orang lain gitu loh. Enggak keras kepala istilahnya, atas prinsipnya sendiri. Malahan sangat membuka, "Oh oke, kamu kayak gimana?" Seperti itu. Malahan semakin banyak dialog dan mengenal jadi semakin, semakin tahu gitu dunia istilahnya. Dan nomor 41-nya forgiving, bukan pendendam, tapi lebih kepada, eee, kapok lah gitu. Kalau misalkan ada yang ngecewain gampang kapok, "Oh ya udah yang penting cukup tahu," gitu. iya, iya, betul. Itu benar banget. Jadi, udahlah gitu. Nah, iya ya udahlah gitu ya, cukup tahu aja gitu. Bukan berarti Betul nggak mau banget. maaf, malahan justru keras banget sama diri sendiri. Kalau diri sendiri salah itu kayaknya minta maafnya terus-terusan gitu, merasa bersalahnya lebih, seperti itu. Iya bener, aku sekarang lagi begitu soalnya, Pem. Nah, ini tergambar dari sini nih. Iya, iya. Jadi Pem tahu nggak, kan tanggal 10 Agustus kemarin tuh kan aku kecelakaan ya, gitu ya. Oh iya? Iya, Oke. terus kemudian, aku alhamdulillah nggak apa-apa, tapi istriku yang dia harus operasi, Oh operasi my kaki god, dan gimana tangan. sekarang? Nah, itulah yang sampai sekarang aku merasa aku tuh bersalah sekali gitu. Karena Mhm, ya karena waktu itu aku ngantuk ya, jadi ya mhm, aku sampai mhm. sekarang tuh menyalahkan menyalahkan diriku tuh bahwa nggak bisa termaafkan dengan kalau ngelihat keadaannya dia kayak gitu, gitu. Mmm, dan, mmm, iya 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 iya, dan pasti, apa ya, mungkin istrinya mah udah sih, ya udah, emang emang Allah udah mensuratkan ini untuk terjadi gitu kali ya? Malahan Iya, Mas iya, Hakim dia yang dia malahan begitu, iya terus-terusan gitu, begitu. aku kebayang. Heeh. Tapi tiap kali ngelihat dia ngerintih, dia dia mengeluh sakit gitu, aku jadi kayak yang, "Oh begitu?" Gitu. Jadi salah aku gitu, "Ya Allah maafin aku," gitu. Jadi curhat nih. Tapi kayaknya soon berarti itu akan meningkatkan si affectionate ya, semoga ya jadinya kan? Amin, amin. Iya kan? Jadi kayak lebih tahu, tapi get well soon untuk istrinya Mas Hakim nih, I didn't know. Terima kasih, ya, ya. Dan itu bener Nah, itu bener tergambar tadi yang Pamela bilang bahwa kadang-kadang suka menyalahkan diri sendiri gitu. mhm. Apalagi tadi karena jiwanya optimizer, jadi seringkali tuh nggak mudah puas. Artinya seperti ini nih Mas Hakim, misalkan kita ada deadline gitu, orang-orang optimizer-nya, ada deadline jam sekian. Sampai detik terakhir itu Mas Hakim pasti masih ngeliatin si itu, untuk bisa memastikan, "Eh, ini udah bagus belum sih?" Kayak gitu tuh. Iya, Sampai udah iya, iya, betul. terkirim pun itu masih kepikiran tuh kayak, "Wah, tadi harusnya begini nih," gitu. Iya, bener, bener, bener. Kadang-kadang suka nggak pede dengan apa yang sudah dikerjain gitu. Aduh takut takut kurang, takut nggak berkenan, kadang-kadang begitu. Ada rasa takut takut apa namanya ya, itu namanya apa sih ya, mental block atau apa ya? Bukan ya, tapi kayak ada
udah bener belum ya gitu ya, udah pas belum ya yang diminta gitu. Tapi dikerjain Kalau di gitu. kita sih, iya tapi kerjain, iya tapi kalau di kita sih memang itu secara natural tergambar dari talenta si orang ini. Nah, jadi Hmm. terbayang sebetulnya dari talent DNA ini kita bisa memetakan orang ini tuh cocoknya di bagian apa sih? Kayak Hmm. misalkan aku kebayang nih, Mas Hakim it's very perfect in people and culture sebetulnya. Karena memang orang yang akan menggabungkan semua divisi cross function itu jadi ngobrol gara-gara Mas Hakim yang nemuin Hmm. ketemu si ini ya kayak orangnya tuh yang menghubungkan antar orang gitu kan karena si talenta-talenta tadi. Jadi satu kita bisa melihat job fit dan yang kedua kita bisa melihat culture fit. Seberapa sih orang ini sebetulnya akan cocok nih di lingkungan kita yang mungkin gitu ya di WWF kita itu sangat kekeluargaan, senang rame-rame, sangat balance gitu ya, balancing antara kerja dan juga social. Jadi ini bisa jadi salah satu tools dan izin sebelum aku membahas nih pertanyaannya Coach Suci dan juga tadi Mbak Kartika, kita juga punya inovasi baru Mas Hakim, di mana kita Iya. bisa memetakan si culture fit dan juga job fit itu real time pakai AI. Jadi selama ini kita pakai asesor kan psikolog untuk memetakan nih seberapa persentase kesesuaiannya nih orang ini dengan culture Hmm. organisasi ataupun dengan peranan dia cocoknya kerja di mana. Tapi sekarang ini semua real time dan lebih akurat karena kita menggunakan machine learning AI dari Nvidia, dan license-nya ke Lintas Arta, satu-satunya dan pertama di Asia Keren sebetulnya. itu, Jadi boleh keren ya. ditunjukin dulu sedikit Acel, ini untuk pengetahuan Bapak Ibu di sini yang mungkin tertarik nih untuk bisa lebih menjaga mental health organisasinya, tapi yaitu salah satu komponen terpentingnya adalah memastikan orang ini memang sesuai dengan budaya kita gitu. Jadi kita nggak melulu ngobrolin tentang jaga mental health-nya dia, tapi dari awal kita udah filter siapa orang-orang yang cocok. Silahkan Acel, Yes, keren ini keren. gambaran aplikasinya. Selamat datang di AI Talent Finder, bagian dari AI Talent Management yang membantu Anda menemukan talenta terbaik dan menempatkannya di posisi yang tepat. Pertama, impor data karyawan Anda hanya dengan satu klik. Mudah dan cepat, data Anda siap digunakan. Selanjutnya, kirimkan live tools Talent DNA kepada karyawan yang belum mengisi. Inilah saatnya mengungkap kekuatan tersembunyi tim Anda. Sekarang, mari kita mengatur job fit. Pilih keterampilan dan kompetensi yang Anda butuhkan sesuai dengan kebutuhan Anda, cepat dan mudah. Selaraskan tim Anda dengan budaya perusahaan. Pilih nilai-nilai yang paling penting bagi Anda atau core values untuk kecocokan budaya perusahaan Anda. Nah, sekarang mari kita mulai mencari karyawan ideal Anda. Job Fit menunjukkan siapa yang paling cocok untuk peranan ini, berdasarkan talenta alami mereka yang sesuai dengan kompetensi pekerjaan yang Anda butuhkan. Culture Fit memastikan karyawan Anda akan berkembang dalam lingkungan perusahaan dengan menyelaraskan talenta mereka dan core values perusahaan Anda. Kami percaya tim yang bahagia membawa bisnis semakin sukses. Mau mencari talenta yang spesifik? Find by Talent DNA akan menunjukkan apa yang Anda butuhkan dengan tepat berdasarkan talent DNA yang Anda cari. Bisa jadi Anda sudah punya seseorang yang ingin Anda cari. Find by name memungkinkan Anda melihat talenta individu, rekomendasi pekerjaan yang sesuai, dan saran pengembangan pribadi mereka yang terpersonalisasi. Dapatkan pandangan menyeluruh dengan Organization Insight. Rasanya seperti memiliki talent strategist yang selalu bersama Anda. Butuh bantuan? Adinda, Asisten Digital Talent DNA, siap menjawab pertanyaan kapan saja. Dengan AI Talent Finder, Anda tidak hanya merekrut, Anda sedang membangun masa depan perusahaan Anda. Ayo mulai sekarang. Jadi mohon doanya, boleh ditunjukkan kalau tertarik untuk diskusi, silahkan. Tapi ini inovasi baru kita, Mas Hakim, baru Keren juga kita keren. launch dengan ini. Jadi mohon doanya, karena kita melihat pain point kayak susah banget nih kita mengambil keputusan based on data, yang dimana kita bisa
for sure pegang gitu ya, bisa memprediksi seberapa cocok, seberapa sesuai orang ini gitu. Tapi juga dengan based on data, datanya nggak lama, karena biasanya kan kalau pakai asesor ya kita manusia gitu ya, Ya, lama, minimal pasti 1 minggu gitu untuk satu betul orang. betul. Ini Tapi kemarin dengan udah kejadian berapa robot menit udah jadi loh kemarin ya. nih, Hebat, keren. Tapi memang benar-benar. banyak pertanyaan yang harus diisi teman-teman. Kemarin saya juga pengalaman kemarin, begitu dikasih, lalu kemudian, disuruh disuruh mengisi gitu ya, dan itu sesuai Mhm. dengan apa passion kita ya, Pem, ya. Jadi, ya kalau memang itu sesuai dengan aku, ya aku akan jawab itu, kalau enggak, ya enggak. Dan akhirnya keluarnya yang tadi Pamela tunjukin tadi itu. Betul, jadi Keren sih memang ini. di pertanyaannya nggak ada yang mengarahkan. Thank you ya Mas Hakim, semoga Iya, nanti kita bisa sama ya di WWF. amin amin. Nah, aku juga tertarik tuh untuk Iya, dilakukan karena gini, aku banyak banget hiring orang-orang untuk di lapangan ya, kan ada yang mmm, di project-project sana itu, aku juga butuh orang-orang yang, fit lah dengan apa yang tugasnya mereka, gitu. mhm. Tapi juga kan kalau WWF jangkauannya luas nih, jadi ini bisa memastikan walaupun Mas Hakim kadang kan kita kalau ngobrol by Zoom versus in person kan beda banget tuh ya. Exactly. Iya, jadi ini bisa memastikan itu gitu istilahnya. Betul betul. Sekarang udah mudah sih ya kalau kita melakukan assessment seperti ini ya. Betul. Dan mungkin, wah ini kita ngobrol seru banget ya, nggak kerasa ternyata sudah 1 jam Mas Hakim. Iya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Izin ya, untuk tadi, Coach Suci, ada di sini Ibu Novita Askia, saya bacakan pertanyaannya, tapi Mas Hakim izin boleh nggak nanti rangkum untuk sebagai mungkin penutup di kita Ya, hari ini, sebagai silakan. jawaban, Iya, boleh untuk boleh. teman-teman yang bertanya. Iya. Kalau Coach Suci, mmm, pertanyaannya ada budaya kerja yang percaya comfort zone itu bahaya buat inovasi dan pertumbuhan perusahaan. Jadi memang dibuat challenging dengan target. Bagaimana di era yang banyak ngomongin tentang mental health? Menurut saya ini pertanyaannya nyambung dengan pertanyaan, Bu Novita, yaitu gimana nyikapin karyawan yang menggunakan alasan mental health untuk nggak mau overtime sama sekali sepanjang tahun, padahal dikejar-kejar target. Jadi kalau saya lihat nih pertanyaannya adalah bagaimana betul-betul kita menyeimbangkan organisasi kita fokus pada mental health, tapi di satu sisi kita juga nggak jadi organisasi yang cuma comfort zone dan cuma ngeiya-iyain karena si karyawan menggunakan excuse mental health untuk nggak kerja gitu. Izin seperti itu ya Coach Suci dan Bu Novita, saya rangkum sedikit dan mungkin ini bisa jadi penutup di sesi kita hari ini, Mas Hakim. Ya, oke, izin jawab. Jadi memang betul bahwa di setiap perusahaan itu atau organisasi pasti ada saja karyawan-karyawan yang sudah sangat menikmati comfort zone-nya gitu ya, dan akhirnya mereka tidak mau melakukan effort sedikit untuk perusahaannya gitu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi orang-orang yang seperti ini? Yang pertama harus kita tahu adalah bahwa memang benar untuk yang namanya overtime itu harusnya sesuatu hal yang dibicarakan berdua. Jadi contoh misalnya overtime itu kan bukan bukan hal yang harus dipaksakan gitu ya. Di undang-undang juga dikatakan bahwa overtime itu boleh dilakukan kalau terjadi kebutuhan perusahaan. Overtime itu boleh dilakukan seandainya ada kesepakatan berdua. Misalnya si karyawan nggak bisa terus dipaksa overtime itu nggak boleh karena itu, berkaitan dengan yang namanya, hak karyawan. Nah, maka dari itu gimana cara mensiasatinya? Mensiasatinya adalah begini, karyawan tetap dikasih challenge, ya, dikasih tantangan, yang kalau selama ini kan kita ngomongnya tentang KPI. Nah, itu masukkan ke dalam penilaian KPI itu juga bisa. Lalu kemudian kalau seandainya memang ada permintaan dari perusahaan dan itu harus dikerjakan dan itu memang sangat-sangat urgent untuk bisa dilakukan hari itu juga, maka ada yang namanya surat perintah kan, surat perintah lembur. Jadi ada form lembur yang harus diisi. Kalau seandainya karyawannya tidak mau atau tidak bisa, ya itu akan menjadi catatan buat si manajemen atau buat atasan. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam penilaian. Jangan lupa sosialisasikan hal ini kepada karyawan, supaya karyawan tahu bahwa komponen penilaian performance di akhir tahun itu termasuk di dalamnya adalah kepatuhan. Ya, ada nilai kepatuhan, lalu kemudian ada nilai kerjasama, lalu kemudian ada nilai unsur-unsur atau nilai-nilai istilahnya extra extra hour lah gitu. Yang mana extra hour-nya ini kan juga kalau misalnya memang karyawan bawah, staff gitu ya, memang ada yang harus dibayar. Tapi kalau misalnya udah level supervisor atau manager sih harusnya sih dia sudah punya yang namanya, sense of, apa namanya, sense of strategic, leader ya, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan karena memang itu urgensi.
Walaupun tadi saya bilang bahwa memang tidak ada pekerjaan yang akan selesai, tapi kalau seandainya memang itu harus dilakukan secara emergensi, harus dilakukan saat itu juga, ya maka itu harus dilakukan. Karena yang disebut lagi, karyawan semuanya harus punya namanya sense of emergency sama sense of strategik gitu. Nah, kalau udah sifatnya emergency mau nggak mau ya kita harus mulai melupakan jam kerja. Ya itu sekali lagi itu harus balik lagi kepada komunikasi yang bagus, engagement yang bagus kepada karyawan supaya mereka juga mau melakukan hal itu. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan karyawan-karyawan yang merasa bahwa sudah menikmati comfort zone-nya gitu ya. Sekali lagi, mereka harus dikasih challenge juga. Biasanya mereka akan jadi orang-orang yang deadwood, dikatakan deadwood gitu, tapi kadang-kadang mereka juga sebenarnya mau loh dilibatkan dalam sebuah kebijakan perusahaan. Makanya sebenarnya kuncinya adalah satu, komunikasi. Kalau seandainya mereka merasa bahwa, "Ya sudahlah Pak, sudah begini," ya maka kita kasih tawaran aja kepada mereka. Masih mau berkembang nggak dengan perusahaan? Kalau masih mau berkembang dengan perusahaan, hayo kita berkembang sama-sama. Tapi kalau sudah tidak mau berkembang dengan perusahaan, maka tentukan sikap. Nah, itu yang paling gampang kan? Makanya harus ada komunikasi, berbicara dari hati ke hati, apa sih maunya gitu ya. Mau kemana sih gitu, kalau mau maju, hayo maju sama-sama, tapi kalau misalnya saya mau maju tapi Anda nggak mau maju, ya sudah berarti Anda kan mau berhenti di sini aja. Nah, itu yang bisa disampaikan. Terakhirnya kesimpulannya adalah teman-teman, kita sebagai HC atau kita sebagai manajemen, perwakilan manajemen, kita juga harus bisa membaca apa sebenarnya yang diinginkan oleh karyawan atau diinginkan oleh pegawai-pegawai kita. Jadi terus kita memikirkan tentang apa output yang diberikan kepada perusahaan, tapi juga kita harus memberikan apa sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan supaya bisa mensupport output yang diinginkan. Jadi tidak hanya mikirin hasilnya juga, tapi tolong dibahas juga tentang prosesnya. Nah, pada saat mereka menjalani proses ini, ada nggak hambatan yang dilakukan, hambatan yang diterima, atau hambatan yang dijalani? Kalau ada hambatan, disitulah manajemen hadir. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan supaya mereka tetap bisa jalan sesuai dengan apa yang diinginkan output perusahaan. Nah, maka dari itu, semuanya akan bisa terjadi kalau semuanya punya sifat yang mau berkolaborasi, mau berbicara, dan mau berkomunikasi sama-sama. Kasih kesempatan mereka untuk berbicara, maka manajemen juga akan tahu apa yang diinginkan oleh manajemen, apa yang diinginkan oleh karyawan atau pegawai. Saya rasa itu ya yang bisa disampaikan walaupun waktunya sebentar, tapi saya berharap bahwa ini ada sesuatu hal yang bisa bermanfaat dan sesuatu hal yang bisa dibawa nanti di dalam pekerjaan. Terima kasih Mhm. loh Pem, yang sudah dikasih Wah, waktu, terima kasih talent DNA-nya keren banget gitu ya. Teman-teman kita saya yang rekomendasi terima sekali kasih gitu. banyak nih. Justru kita yang terima kasih banyak Mas Hakim atas waktunya Sama-sama. ngobrol seru. Pagi ini seru banget sampai sampai lupa waktu. Ilmunya daging banget walaupun sebentar kayak berasa udah belajar banyak. Terima kasih juga nih apresiasinya Sama-sama, di sini terima Pak kasih. Terima kasih Suci. teman-teman yang sudah pagi-pagi mau gabung kita ya. Pak Iman sampai bilang bahwa sampai udah dapet tagline ya kan, seperti Nokia Connecting People. Karena ngelihat talent DNA aja udah langsung kebayang kan. Betul betul. Ya, makasih Pak Iman ya. Terima kasih Bu Jadi Kartika, sama-sama. Have a nice day. Happy weekend ya teman-teman ya. Semangat kerjanya. Silakan Pem. thank you. So, thank you so much semuanya. Jadi ingat bagaimana kita sehat mental bukan berarti comfort zone. Sehat mental berarti orangnya produktif dan engage juga gitu ya. Jadi mungkin Betul. itu tuh satu rangkuman buat kita sesi kita hari ini. Jadi selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Semoga informasi yang kita dapatkan bisa bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan sampai ketemu di sesi Behind the Suit minggu depan. Setiap Jumat kita ada nih Mas Hakim. Jadi please jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi ya Mas ya. Amin. Terima kasih. Oke, thank you and see you all talented people. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat hari Jumat. Happy weekend.